Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para pengurus masjid, Bapak Ibu sekalian, para shoimin dan shoimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat diberikan sisa umur, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat padu isya, dilanjutkan dengan tarawih, nanti witir. Semoga niat langkah yang baik kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat berikut salamnya semoga terlimpah curah keharibaan kita paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, para shoimin dan shoimat yang dimuliakan oleh Allah, alangkah beruntung menjadi orang yang bertakwa. Kenapa beruntung? Karena mulianya manusia di hadapan Allah bukan dilihat dari hartanya, bukan dari jabatannya yang banyak, gantengnya, cantiknya, tapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi sabdakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kita, postur badan kita, kurus gemuknya, putihnya, kaya miskinnya, tapi dilihat adalah amal ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketakwaan ini harus ada, selalu ada dalam diri kita, jangan lepas. Karena ketakwaan itulah yang mempermudah segala urusan kita juga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Ketika ada kesulitan diberikan kemudahan karena takwa kita. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi takwa tersimpan dalam diri kita dalam kondisi bagaimanapun. Ittaqillah haitsuma kuntah, laksanakan perintah Allah, bertakwa dalam kondisi bagaimanapun, ketika senang, susah, punya jabatan, tidak punya jabatan, takwa. Bahkan orang yang bertakwa itu terlanjur berbuat maksiat, dia segera tobat, ajilu bitaubah. Jadi nggak nunda-nunda. Ketika orang yang bertakwa itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan zolim yang memang dilarang oleh Allah, segera dia bertobat, istighfar sama Allah, nggak nunda-nunda. Karena kan nggak jaminan ya Pak ya, hidup kita ini, kematian kita tahu, nggak jaminan. Takutnya ketika kita berbuat maksiat, berbuat jahat, Ibu, Allah ambil kita punya usia, gimana coba? Kan kematian ini rahasia Allah. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya misterius, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang menginformasikan. Kalau kematian dikasih tahu, persiapan matang kita. Waduh, belum apa namanya, bapak mau meninggal nih, sholat tarawih udah beres nih, ke bapak belum pulang, gue pengen mati, gue dipanggil sama Allah tuh, persiapannya matang kan? Karena kematian itu rahasia Allah, kita harus jaga dengan takwalah untuk selalu menjaga perilaku kita, pribadi kita, jangan sampai kita berleha-leha. Hadirin ma'asyiral muslimin,
dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, para shaimin dan shaimat. Bukti takwa kita itu Rasul juga sabdakan, ittaqillah, bertakwalah kamu, wasallu khamsakum, dan sholatlah 5 waktu. Jadi bukti takwa itu orang yang bertakwa dia mengerjakan sholat yang 5 waktu yang memang kewajiban. Alhamdulillah di mana masjid sekarang masih banyak ya Pak ya Bu ya. Tapi udah juga pada sepi nih. Awal-awal mah masjid di pinggir jalan itu nggak bisa jalan, ditutup, ada yang sholat katanya. Sekarang mah coba udah terbuka aja. Di sini alhamdulillah masih banyak ya Pak ya. Alhamdulillah masih banyak, istiqomah lah. Justru akhir ini nih jangan sampai lepas, ini kesempatan Ramadan ini kita. Sholat jangan sampai tertinggal. Waman dawam ala jamaati, siapa orang yang rutin berjamaah, atau Allah bikuli rokaatin Madinah, Allah berikan tiap rokat itu 1 kota yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dari Allah, 1 kampung berkah. Kenapa? Itu pahala orang yang sholat berjamaah di bulan suci Ramadan tersebut, diberikan tiap rokat itu 1 daerah, 1 kampung yang penuh dengan Coba kita kalau punya kampung berkah enak ya Pak Ibu ya, nggak ada masalah. Ini kan sekarang juga coba tawuran, padahal ini bulan suci Ramadan, masa tawuran sih? Islam sama Islam lagi, yang belah sono nyebut takbir, ini takbir juga, lempar batu lagi coba tuh. Apa izin gimana tuh coba? Kan jelas itu nggak boleh kan? Kata Nabi, ijal takol muslimin bisayfi mapal qatil wal maktul finnar. Orang yang terbunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kenapa Ustadz? Yang terbunuh masuk neraka karena dia juga niatnya pengen membunuh, cuma kalah duluan. Nah jadi bukti takwa kita, jangan tinggalkan kita punya sholat yang 5 waktu. Ini lebih bulan suci Ramadan, jangan. Kondisikan kita sholat di awal waktu, subuhnya, zuhur, asar, kan nilainya beda di luar bulan suci Ramadan, begitu besar nilai pahalanya. Ya, sholat kan begitu indah kalau kita kerjakan. Kan dalam hadis Nabi, man hafazo ala sholati akramahullah bihomsin isolin. Orang yang menjaga sholat 5 keistimewaan. Apa yang pertama? Insya Allah rezekinya tambah, amin ya robbal. Yang kedua, insya Allah tidak dapat siksa kubur, melewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana kilat, masuk surga tanpa hisab. Begitu indahnya dengan sholat itu sendiri. Makanya orang yang bertakwa dalam kondisi bagaimanapun dia sholat, lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bukti takwa kita itu apa? Yang kedua kata Nabi, wasumu sahrokum, puasa di bulan suci Ramadan. Kan jelas tujuan Allah perintahkan puasa la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu litaraji, harapan supaya jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa jangan tinggalin puasa. Ini sekarang udah mulai banyak banyak berubah sekarang. Pertama sama puasa kesininya mau pada coba, masuknya juga udah beda. Masuknya pertama ke masjid, sekarang kemana masuknya Pak Ibu? Kemana masuknya? Ke warteg. Ini jaga ibadah puasa kita, bukti takwa kita. Belum tentu usia kita sampai di tahun berikutnya. Ini belum tentu jaminan kita juga sampai ibadah puasa sampai tuntas, belum tentu. Maka syukuri, gunakan kesempatan usia ada untuk kita puasa di bulan suci Ramadan. Tuh puasa enggak berat kok, cuma menggantikan waktu makan aja Pak ya Bu ya. Kan gitu ya. Ya malam kita makan, minum kan sama, cuman enggak siang aja makan minumnya kan, malam kita makan minum. Coba ya, puasa. Bukti takwa kita puasa, jangan sampai tertinggal puasa. Ya, walaupun gimana puasa, kita sehat nggak puasa, masya Allah dosanya luar biasa. Kecuali kita berhalangan. Kalau sakit silakan kita berbuka atau di perjalanan. Perjalanannya itu menggunakan waktu sehari semalam. Tapi kalau dari sini ke Bekasi ke mana Pak, Depok itu mah nggak usah nggak puasa. Puasa terus dekat kok.
Ya, jangan sampai tertinggal puasa. Dalam kondisi apapun, sehat puasa, jasmani sehat, rohani sehat, puasa kita. Bahkan di surga itu ada salah satu pintu surga namanya Babu Royan. Buat siapa Babu Royan itu? La yadkhul jannah illa shaimin, enggak akan masuk surga kecuali orang yang puasa. Jadi Babu Royan itu pintu surga buat orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Makanya di samping puasa jaga perilaku kita. Memang setan itu terbelenggu, kan datang Ramadan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Setan dibelenggu, tapi nafsu kita kadang masih ada tawuran, ribut. Jangan. Udah, ketika ada ngajak ribut, berantem, katakan ini Soiman, aku sedang puasa. Nggak usah. Isi dengan ibadah Ramadan ini. Ya, di samping puasa, jangan lupa tarawehnya. Jangan lupa tarawehnya. Walaupun sunat, taraweh itu adanya di bulan suci Ramadan. 2 Ramadan nggak ada taraweh. Adanya taraweh itu di bulan suci Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i dalam Al-Umnya, puasa sempurna dengan kita sholat sunat taraweh. Tapi jangan juga taraweh rajin puasa enggak, bego namanya. Taraweh rajin puasa enggak, jangan begitu. Tetap puasa taraweh di malamnya. Insya kan jelas tuh, man soma ramadona wa aqama imanan wa tisaban ghufirallahu ma taqaddama min jambi. Orang yang puasa di siang hari, di malamnya sholat sunat taraweh, setelah Ramadan masuk bulan Syawal, diampuni kita punya dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Selanjutnya apa lagi? Bukti takwa kita sama Allah, wa'adu zakat amwalikum, mengeluarkan zakat. Ini sudah mulai ya, beras zakat itu sudah diinformasikan. Beras yang kita makan zakatnya berapa? Itu yang biasa kita makan aja berapa itu. Lebihnya itu masuk sedekah. Jadi orang yang bertakwa dia berzakat. Ramadan ini kesempatan kita mengeluarkan zakat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya yajuju taqdimu min awali syahri Ramadan. Boleh kita zakat awal Ramadan, boleh. Ini udah mau masuk, ini udah pertengahan nih, karena udah masuk fasenya fase magfirah. Ini silakan ya, pengurus masjid sudah rapat, zakat yang kita keluarkan, yang kita itu berapa duit harga yang kita biasa makan aja. Itu zakat jangan sampai tertinggal, karena Nabi bilang inna sauma Ramadan mu'allaqun baina sama'i wal ar la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Enggak akan sampai nilai pahala ibadah puasa kita dan yang lainnya kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Tolong, kalaupun zakat kita punya harta, jangan zakat fitrah aja, zakat mal juga keluarkan. Karena Nabi bilang apa? Asinu amwalakum bi zakah. Bentengilah harta kita dengan zakat. Kalau harta terbentengi dengan zakat, insya Allah nggak akan hilang tuh, nggak akan dirampok orang, diambil orang lama di badan kita. Kenapa? Karena zakat adalah benteng harta yang kita miliki. Jadi zakat itu nggak semuanya Pak Ibu, sebagian aja. Khuj min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakim biha. Ambil dari sebagian harta yang kita miliki untuk dizakat, sebagian aja. Di zaman Nabi ada tuh salabah, hartanya berlimpah, dipenta zakat malah enggak mau dia. Apa kata Nabi? Celaka kamu, habis harta kamu. Betul, harta yang tidak dizakatkan lama pasti akan habis. Nauzubillah. Makanya kita punya harta jangan sebatas zakat fitrah, zakat mal juga. Insya orang yang bertakwa mengeluarkan zakat. Lalu wati uja amrikum, orang yang bertakwa taat sama pemimpin. Jadi orang yang bertakwa nggak mengelak sama pemimpin selama pemimpin itu benar. Pemimpin di masjid ikuti aturan sama benar aturannya. Di wilayah ibu sama suami kan pemimpin, ikuti aturan suaminya selama benar. Tapi kalau nggak benar jangan diikutin. Kalau dia zalim jangan diikutin. Kan la ta'ata limalukin ila bimasyiatin, nggak boleh taat sama seorang kalau dia ngajak untuk bermaksiat, nggak boleh. Ngajak benar hayu ya, pengurus masjid ngajak sedekah hayu, ngajak malam Lailatul Qadar kita itikaf hayu.
coba kurang gimana enak. Pemimpin kita ikutin selama dia benar, tidak menzolimi kita, selalu berbuat baik sama kita, ikutin. Itu bukti takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan sehat buat kita, Allah panjangkan usia kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah istiqomahkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan sampai tuntas kita berhak mendapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Siapa yang mendapat malam Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Gimana Ustadz mau dapat? Dari sekarang ibadahnya, semangat, jangan males, semangat terus sampai akhir. Insya Allah dapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Demikian apa saya sampaikan. Walaupun summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.